Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Flori dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat hasil video dari kelompok satu. Adapun pada kesempatan kali ini, kelompok satu membahas materi mengenai negara Chad. Nah, dari kelompok satu ini kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Alika Amelia, yang kedua ada Gevara Muhammad, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Abdurrahim, yang keempat ada Rahmania, yang kelima ada Rosabila Putri, dan yang terakhir ada Yasmin alias Salsabila. Nah, selanjutnya adalah table of contents atau isi dari PPT kami. Yang pertama itu diisi dengan profil negara Chad. Kemudian yang kedua ada sejarah negara Chad, yang ketiga sistem negaranya, kemudian yang keempat kondisi ekonominya, lalu yang kelima ada fakta menarik di negara Chad tersebut. Nah, yang terakhir yang keenam itu kami mengisi dengan potensi kerjasama negara Chad dengan Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Rosabila Putri. Masuk ke profil dari negara Chad. Republik Chad adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang terkurung daratan. Chad berbatasan dengan Libya di sebelah utara, Republik Afrika Tengah di selatan, Niger di barat, dan Sudan di timur, juga Nigeria serta Kamerun di barat daya. Disebabkan oleh jaraknya dan kebanyakan kawasan yang beriklim gurun, negara berkenaan dirujuk sebagai jantung mati Afrika. Di utara, ia meliputi pegunungan Tibesti, pegunungan paling besar di Gurun Sahara. Chad juga merupakan sebagian daripada bekas persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa. Ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Chad adalah N'Djamena. Bahasa resmi dari negara Chad adalah bahasa Prancis dan Arab. Chad memiliki perbatasan sepanjang 5.968 km atau sama dengan 3.708 mil dengan Kamerun, Republik Afrika Tengah, Libya, Niger, Nigeria, dan Sudan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun sejarah dari Chad, daerah yang kini bernama Chad pernah dihuni oleh sebuah kelompok yang secara politis merupakan suku-suku yang tidak berhubungan. Tengkorak-tengkorak manusia dan lukisan-lukisan gua dari masa kuno telah ditemukan di sana. Secara bertahap, kerajaan-kerajaan setempat yang lemah lalu berkembang. Kemudian semuanya disusul oleh kekaisaran Kanem-Borno yang lebih besar dan berkuasa. Kemudian, kedatangan orang-orang asing memberi banyak pengaruh di dalam Chad. Di awal abad pertengahan, Chad menjadi jalur persilangan para pedagang muslim dan suku-suku asli. Pada tahun 1900, setelah pertempuran Khoisery, Chad menjadi bagian sistem kolonial Prancis. Dalam periode 2, Chad adalah kolonial Prancis pertama yang bergabung dengan Prancis bebas dan sekutu di bawah kepemimpinan Gubernur Félix Ebout. Pada 1960, Chad menjadi negara merdeka dengan Francois Tomblaine sebagai presiden pertama. Sejarah pasca kemerdekaan Chad ditandai dengan ketidakstabilan dan kekerasan dari ketegangan antara bagian utara yang sebagian besar Arab Muslim dan bagian selatan yang sebagian besar orang Kristen dan Anamis. Selanjutnya ada sistem negara Chad. Sebenarnya dalam mencari informasi mengenai sistem negara Chad, saya mengalami kesulitan untuk mencari informasi yang lebih lanjut mengenai sistem negara Chad. Jadi ini adalah sedikit banyaknya yang saya dapatkan dari media online. Jadi, negara Chad itu adalah negara kesatuan dengan sistem presidensial yang dimana presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi, presiden negara Chad adalah Idriss Déby Itno yang adalah seorang politikus Chad yang menjabat sebagai presiden Chad dari tahun 1990 hingga ia terbunuh oleh pasukan pemberontak pada 2021. Nah, pemerintah, parlemen, dan konstitusi rezim dihapuskan oleh institusi, militer rezim, dan oleh orang-orang yang sama yang bertanggung jawab atas pemerintahan kecuali Déby yang telah terbunuh, karena mayoritas perwira senior berasal dari keluarga dan kerabat presiden yang terbunuh dari suku Zaghawa yang memiliki eksistensi di Chad, Libya, dan Sudan. Chad dan negara-negara Afrika lainnya dari sudut pandang internasional dianggap sebagai negara merdeka, tetapi pada kenyataannya itu merupakan daerah jajahan Prancis seperti sebelum memperoleh kemerdekaan resmi pada tahun 1960 dari Prancis. Di sini saya akan menjelaskan sistem negara Chad. Sebuah negara yang terkurung di daratan jantung Afrika Tengah, Chad adalah salah satu negara paling tidak berkembang di dunia. Kinerja ekonomi dan sosial yang buruk sebagian besar disebabkan oleh rapuhnya institusi dan kurangnya penerapan aturan hukum. Yang keduanya menghambat inisiatif swasta. Bisa dikatakan, negara Chad mengalami kelambatan dalam hal ekonomi. Hal ini disebabkan lantaran lokasinya yang berada di tengah-tengah benua Afrika, sehingga menghambat sistem transportasi komunikasi yang kurang dan berdampak pada tingginya biaya-biaya kebutuhan.
Chad juga merupakan negara yang dengan perekonomian agraris, sebanyak 80% masyarakat menjalankan pertanian subsistensi dan pembiakan ternak. Kurangnya curah hujan, kekeringan yang parah, letaknya yang jauh dari laut, perang sipil pasca kemerdekaan, dan lemahnya infrastruktur menghambat kemajuan perekonomian. Infrastruktur fisik, terutama struktur jalan, sudah mulai diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir. Selain pertanian dan peternakan, negara ini memiliki kekayaan mineral dan cadangan minyak yang signifikan. Kedua sektor ini secara khusus telah meningkatkan perekonomian negara. Sayangnya, korupsi juga merajalela dan pengeluaran yang tidak bijak membuat sejumlah keuntungan tidak dapat dinikmati masyarakat. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai fakta menarik negara Chad. Yang pertama adalah bahasa di Chad. Chad adalah salah satu dari banyaknya negara dengan bahasa resmi ganda. Meskipun negara ini menawarkan lebih dari 100 bahasa berbeda, tetapi bahasa resmi Chad adalah bahasa Arab dan Prancis. Itu tidak mengherankan mengingat negara Chad itu pernah menjadi koloni Prancis. Nah, selanjutnya yang kedua ada negara kaya akan peternakan. Negara Chad memiliki lebih banyak sapi, kambing, domba, dan kuda daripada kebanyakan negara di dunia. Negara itu bahkan telah berkomitmen untuk membayar hutang sebesar 100 juta dolar yang dimiliki Angola dengan total 75.000 sapi. Nah, yang ketiga ada balapan unta. Inilah fakta budaya Chad lainnya. Balap unta adalah sumber hiburan tradisional di negara tersebut. Beberapa balap unta terbaik di dunia bisa disaksikan di pegunungan Tibesti. Dalam suku Toubou, yaitu suku di Chad, salah satu dari banyaknya suku di Chad, Tibesti berarti rumah orang gunung. Balapan unta ini sering dipertontonkan di pagi hari saat cuaca Gurun Sahara belum mencapai puncaknya. Toubou telah mempersiapkan pembalap unta juara yang hanya mencari platform untuk meledak. Tidak ada kualifikasi FIFA. Nah, selanjutnya, Chad adalah salah satu dari banyaknya negara tanpa kejuaraan dunia FIFA. Mereka tidak memiliki penampilan Piala Dunia maupun AFCON. Selanjutnya yang kelima ada asal namanya. Fakta tentang nama Chad itu adalah bahwa nama Chad itu diambil dari sebuah nama danau. Danau Chad adalah danau terbesar kedua di Afrika. Itu juga merupakan lahan basah terbesar di negara tersebut. Ini dulunya adalah salah satu danau terbesar di dunia. Sayangnya sejak tahun 1960, danau tersebut telah mengalami penyusutan lebih dari 90%. Tetapi disarankan bahwa danau tersebut mulai mendapatkan kembali sebagian airnya. Itu salah satu yang harus diperhatikan untuk masa depan. Meskipun demikian, fakta menarik tentang Danau Chad adalah bahwa ia melintasi 4 negara berbeda termasuk negara Chad tersebut, yaitu Kamerun, Nigeria, dan Niger. Adalah 3 negara lainnya. Nah, yang terakhir adalah bendera Chad. Fakta menarik mengenai bendera Chad adalah replika yang mirip dengan bendera Rumania. Bendera Chad adalah bendera 3 warna vertikal yang menampilkan warna biru, kuning, dan merah. Meskipun merupakan replika bendera Rumania, itu bukanlah tiruan. Melainkan bendera Chad diilhami oleh bendera tuan kolonial mereka yaitu Prancis. Segitu saja mengenai fakta menarik dari negara Chad. Terima kasih. Nah, pada materi selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai potensi kerjasama antara negara Chad dengan Indonesia. Indonesia sendiri di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tanggal 19 sampai 26 September 2016 di pertemuan sidang umum PBB yang ke-71 di New York memperluas hubungan diplomatiknya dengan 3 negara di Afrika, yaitu ada Republik Afrika Tengah, Ekuatorial Guinea, dan Chad. Nah, Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Chad. Dari pertemuan itu, kedua negara sepakat untuk berencana menjalin hubungan diplomatik. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan komunike bersama. Adapun isi komunike itu adalah keputusan bersama untuk membuka hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar. Nah, kepentingan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik di Chad adalah dalam rangka menjangkau investasi hingga ke Chad yang berjangka panjang, kemudian dikontrol dan diawasi secara langsung oleh negara. Ketertarikan untuk memulai kerjasama ini ditunjukkan dengan Indonesia yang mengekspor barang-barang pangan dan CPO ke Chad. Indonesia berharap dapat memperluas akses pasar produk non-migas Indonesia, juga mendorong kerjasama teknik dan capacity building dengan Chad. Dari sektor non-migas, kita ketahui bahwa Indonesia banyak mengekspor bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, dan juga mengimpor barang-barang CPO, serta bahan baku farmasi dari negara itu. Produk-produk yang paling diminati dari Indonesia adalah berupa mie instan dan beberapa merek sabun. Selebihnya adalah produk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya.
Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang dapat disampaikan kelompok 1 mengenai negara Chad. Atas segala kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Bu Flori dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.